apapun definisi kasih selanjutnya itu nggak ada artinya kalau kita di depan, sudah emosional, kalau kita belum apa-apa udah marah-marah. Kasih itu harus sabar. Thank you Tuhan, sampaikan sabdamu. Ajari kami ya Tuhan Yesus mengasihi orang lain juga sebagaimana Engkau mengasihi kami. Ajari kami untuk bisa mengasihi hidup kami, bukan mengasihani diri sendiri, tapi mengasihi hidup ini yang Kau berikan dan percayakan pada kami. Sehingga kami tidak abuse diri sendiri, sehingga kami tidak membenci dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, ajari kami mengelola kasih karunia-Mu. Beri kami hikmat-hikmat yang mendalam. Tutup bungkus dengan darah Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang kasih. Kasih itu yang terbesar, bukan iman dan pengharapan. Kita tidak boleh salah menghandle-nya. Karena jikalau kasih itu tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, maka kasih bisa berakhir kecewa. Jangan pernah kita itu mengecewakan orang lain, dan juga janganlah hati kita kecewa sama orang lain. Mari kita pelajari hari ini bagaimana kita bisa mengasihi setiap orang secara proporsional. Gimana mengelola kasih secara profesional, itulah judul topik khotbah hari ini. Buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Saya bacakan dulu. Saya baca ayat 1 sampai 6, nanti ayat 13 kita lompat, kita baca ayat terakhir bersama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lalu kita lompat ke ayat 13, kita baca bersama dengan suara keras. 2, 3, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih itu yang terbesar. Karena dia besar, dan dia adalah investasi Tuhan yang terbesar dalam kehidupan manusia, dia harus dikelola. Salah mengelolanya bisa berakhir fatal, yakni kecewa. Karena itu kasih harus ditata secara proporsional. Mengelola kasih harus profesional. Kalau saya bilang profesional bukan berarti berbayar. Sekalipun kasih tidak dibayar, kasih ibu itu tidak pamrih, misalnya contohnya, tetapi harus sungguh-sungguh. Kita nggak boleh asal-asal, mentang-mentang tidak dibayar. Mentang-mentang kasih itu atau orang-orang yang kita kasih pastilah bisa mengerti. Nggak boleh kita less commitment just because we go unpaid. Kita nggak boleh memberikan komitmen yang kurang karena kita tidak memperoleh imbalan. Level komitmennya, level performa, level investasinya tidak boleh kalah sama dunia profesional. Itu maksudnya mengelola kasih secara profesional. Karena itu kita mulai dulu dengan 3 ayat yang kita baca tadi. Sekalipun aku dapat, sekalipun aku punya, aku miliki, ini itu, bla 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 dan sebagainya. Tapi diulang-ulang 3 kali, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Diulang lagi di ayat 2, jika aku tidak mempunyai kasih. Ternyata aset kita yang paling berharga bukanlah materi. Tuhan letakkan harta sesungguhnya itu di bejana tanah liat, yaitu hubungan dengan sesama atau dengan manusia.
Bisa saja berhubungan darah, bisa saja tidak ada hubungan darah daging sama sekali. Ternyata harta karun Tuhan, harta rohani ditaruh Tuhan di bejana tanah liat. Tanah liat itu flesh and blood, darah dan daging seperti you and me. Kita bisa lakukan ini itu, memiliki ini dan itu. Tapi kalau kita tidak punya kasih, percuma. Tapi kalau kita punya kasih yang besar, niscaya orang lain akan terbeban untuk hidup Anda. Nggak mungkin Anda dibiarkan meminta-minta roti. Ada ayatnya kan, orang benar nggak akan minta-minta roti. Keturunannya nggak akan jadi gelandangan. Itu bukan karena orang benar itu selalu hoki. Tapi orang benar itu selalu akan ditolong oleh orang lain. Karena orang lainnya nggak rela dia dalam kondisi begitu. Nggak akan rela melihat keturunannya jadi gelandangan. Kalau orang itu berjasa apalagi dalam kehidupan seseorang. Kalau orang itu mati meninggal, misalkan dalam kecelakaan, nggak mungkinlah keturunannya ditinggalkan. Ternyata kita nggak bisa tanpa lowongan kerja kalau kita punya kepercayaan manusia. Apalagi kepercayaan Tuhan. Orang pintar banyak, orang jujur susah cari. Apalagi kalau orang jujur itu pintar juga. Wah, jadi aset yang berharga setiap perusahaan. Tapi pintar bisa menyusul sih, dilatih sedikit dengan pengalaman. Mendingan saya punya orang yang pas-pasan IQ-nya tapi setia, nanti dia bisa biasa dalam dunia kerja. Semua itu kan latihan. Lewat kebiasaan seorang menjadi ahli dalam bidangnya. Daripada orang itu pandai, pintar, tetapi merugikan dan saya nggak bisa percaya. Maksud saya di sini adalah harta rohani itu di bejana tanah. Kasih itu adalah aset yang paling berharga dan Tuhan taruh di dalam hubungan. Kasih itu Tuhan taruh di dalam diri manusia. Haleluya. Makanya itu mengelola kasih harus sungguh-sungguh. Tidak boleh kalah sama orang yang berbayar di luar sana, profesional demi dapat keuntungan. Wah, orang kalau layani pelanggan, misalkan yang masuk ke toko mereka, atau yang masuk ke restoran, wah ramah sekali bintang 5. Karena ujungnya kan memang profitable. Belum lagi dapat extra tips ya kan. Servis memuaskan, makanya wah, bos-bos tersebut brol-brolan. Itu orang bisa pasang kedok. Saya nggak berkata bahwa mereka tidak tulus, tapi orang nggak tulus pun bisa begitu. Tapi kasih itu mesti tulus. Kasih harus sungguh-sungguh. Justru karena tidak dibayar itu, karena terlalu mahal. Dan hasilnya nggak bisa ditolak ukur sekarang, di-cash-kan. Kasih bukan ATM. Tapi jangka panjang itu, sukses orang itu bergantung itu. Apalagi sama orang-orang sendiri yang ada di kanan kiri. Yang seringkali kita itu take for granted. Orang-orang di dekat kita itu, kita kerap kali abaikan. Kita anggap, mereka pasti bisa ngerti lah. Anakku sendiri pasti bisa memahami. Orang tua, pasangannya. Saudara seiman, BFF, best friend-nya. Atau gembalanya. Gembalanya mungkin kalau seorang pemimpin, stafnya, timnya. Nggak bisa. Kita nggak boleh meremehkan orang. Apalagi kalau orang itu sudah biasa di dekat kita. Jangan pernah jadi biasa sama manusia. Semua manusia harus kau kasihi. Tapi untuk kita bisa mengasihi, kita harus mengerti garis besarnya. Nah, inilah tujuan episode kali ini. Sekarang ini saya mau ajarkan garis besar haluan kasih. Gimana caranya menata? Kita harus mengerti siapa adalah apa di hidup kita, siapa bukan apa. Karena itu, sebelum kita ke garis besarnya, kita lihat garis kecilnya dulu. Inilah sifat-sifat kasih. Kita lihat ayat 4, kasih itu sabar. Ya kan? Nomor 1 loh itu definisinya harus sabar dulu. Percumalah kita itu membual, kita bilang mengasihi orang itu kalau kita tidak sabar sama dia, marah-marahi dia, lihat negatifnya. Buyar semua. Apapun definisi kasih selanjutnya itu nggak ada artinya kalau kita di depan sudah emosional. Kalau kita belum apa-apa udah marah-marah. Kasih itu harus sabar. Kasih itu murah hati. Ya, nggak boleh cuek. Kalau kita mau ngasih, kita harus take interest di orang itu. Kita harus tertarik dengan kehidupan orang itu. Nggak boleh melulu tentang dirimu. Kasih itu murah hati. Murah hati itu berarti memberi perhatian. Nggak boleh acuh tak acuh. Dia nggak cemburu. Ini bukan cemburu kalau suami diambil sama perempuan lain. Ya patut cemburu lah, nggak cemburu lah. Kalau nggak cemburu itu something wrong, sesuatu yang salah. Tidak cemburu di sini itu iri hati. Ini dosa Kain.
Kalau orang itu mengaku mengasihimu, dia akan senang ketika Anda sukses. Dia nggak akan merasa Anda saingan. Dia nggak akan cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Kalau kita dekat dengan orang yang mengasihi kita ya, kita itu diangkat olehnya. Jadi, kalau kita dekat sama seseorang, kita selalu dijatuhkan, dibunuh karakternya, orang itu nggak mengasihimu. Kita itu nggak perlu merasa bangga sama diri sendiri dengan cara membunuh karakter orang lain. Kita punya kebiasaan buruk, yaitu menjatuhkan orang demi supaya meninggikan diri kita. Kenapa sih kita nggak bisa saling menghargai, saling apresiasi? Dengan menghargai orang lain, kita pun akan lebih dihargai. Ia tidak memegahkan diri. Sebab ketika kita dekat dengan orang yang kita kasihi, ketika orang itu, kalau kita dekat dengan seorang yang mengasihi kita, maksudnya, tandanya adalah kita akan merasa semakin confident di dekat dia. Seorang perempuan di depan suaminya yang mencintai dia akan merasa semakin cantik, akan merasa langsing selalu. Seorang laki-laki di hadapan istrinya sendiri, dia akan merasa berharga, dia merasa dihormati, dia merasa dia ini orang yang bukan orang besar di masyarakat, nggak apa-apa, tapi istriku sangat menghargaiku. Makanya itu jangan pernah kita itu jadi orang yang menjatuhkan sesamanya. Dengan demikian kita membenci mereka. Sebab kasih tidak memegahkan diri dan dia tidak sombong. Kita nggak mencoba untuk membuktikan diri kita di depan orang yang kita kasihi. Malah justru kita akan berusaha bagaimana caranya untuk membuat dia semakin percaya diri, membuat orang yang kita kasih itu semakin pede. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Sebab kasih tidak akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalau kita dekat dengan seseorang, kita merasa nggak nyaman. Dia suka pegang-pegang, padahal nggak seharusnya. Nggak lumrah lah. Pegangannya itu membuatmu tidak nyaman. Bukan berarti kita jadi orang yang tidak kenaan. Masa cuman kena sedikit aja rasa enggak. Tapi memang ada zaman-zaman tertentu yang sepatutnya membuat seseorang merasa uncomfortable. Tidak nyaman. Kasih tidak akan lakukan itu. Sebab kasih akan mengerti boundary atau perbatasannya. Dia akan tahu bahwa selebih dari ini akan membuat orang itu sangat not comfortable. Sangat tidak nyaman di dekat Anda. Jangan lakukan itu. Jangan membuat orang jadi gelisah karena perbuatanmu. Dan dia tidak mencari keuntungannya sendiri. Kasih selalu mencari win-win solusi. Ya, kita kalau mau untung bersama. Kita juga bisa mengasihi partner kerja kita. Kenapa sih kita harus meraup untung sebanyak-banyaknya dengan merugikan orang? Itu nggak langgeng loh. Itu membuat kita hanya untung sebentar, untung cepat, lalu lari seperti buronan. Biasanya orang seperti itu nggak akan kelihatan ekornya. Lalu sirna bayang-bayangnya. Di mana tadi dia ada di sini, lalu dia pergi karena dia lari makan uang kita. Kita juga bisa mengasihi partner kerja kita. Kenapa sih? Apa susahnya untung bersama? Apa sulitnya untung dalam waktu jangka panjang, bahkan seumur hidup kalau bisa? Kenapa tidak jadi mitra a lifetime atau selamanya? Selama kita di bumi, kita membangun bersama. Enak kan kalau kita langgeng? Itu kan namanya fixed income, itu kan namanya penghasilan tetap. Kalau kita itu punya angsa, jangan potong BP angsa di kuali. Kalau angsa itu menelurkan telur emas sehari sekali. Waktu saya kecil pernah dengar dongeng itu. Lalu yang punya angsa itu serakah, karena dia adalah orang kaya baru. Dulunya miskin sengsara, dia potong BP angsa di kuali. Setelah dibuka, tidak bertelur lagi karena angsa sudah mati. Ternyata memang Tuhan sudah titahkan bahwa kita hanya mendapat rezeki kita hari ini. Karena itu jangan ambil keuntungan orang lain dan lari. Kenapa tidak bisa? Kenapa kita nggak bisa untung bersama? Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, itu kasih. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seorang pendendam susah mengasihi. Sebelum Anda mau jadi orang yang bisa mengasihi sesama, belajar jadi orang yang nggak kepahitan dulu. Belajar tegas sama diri sendiri. Aku nggak mau simpan kesalahan orang. Simpan kesalahan orang itu susah sekali dibuang. Kebiasaan buruk itu lengket betul. Mau tahu lengketnya di mana? Di mulut kita. Kenapa kita susah sekali melupakan kesalahan orang? Karena kita terus mengulang-ulangnya, replay terus di lidah. Kita cerita, penggiringan opini. Biasanya orang yang kepahitan mencari orang lain yang kepahitan. Dan setelah kita cari orang lain yang kepahitan, ini toxic relationship namanya. Ini hubungan yang toxic.
Sehingga orang tadi yang nggak ada urusannya itu kepahitan orang lain, dia sendiri semakin pahit jadi orang. Apa urusannya begitu loh, kalau orang lain pahit sama sesamanya, dia cerita sama kita, kita ikut-ikut pahit sama orang itu. Karena kita nggak ada di situ. Ceritanya itu mungkin ada dua sisi. Dan karena orang itu ceritakan, kita turut kepahitan. Udahlah, jangan urusi urusan orang. Kecuali kalau Anda dewasa rohani, kecuali kalau kita itu sudah bersih. Jangan kita melihat selumbar di mata orang, balok di mata sendiri nggak pernah dikeluarkan. Kalau kita tahu kita punya kumat-kumatan itu kepahitan, jangan bergaul sama orang kepahitan. Karena dengar sedikit cerita mereka, padahal sama orang yang kita nggak ada urusannya, kita bisa terbawa arus. Bukan kita sembuh, semakin sakit, semakin berpenyakitan. Janganlah, kalau kita tahu kita memang dari sononya orang yang sudah kepahitan, carilah kesembuhan. Dan kalau Anda kepahitan, jangan menyebar kepahitan. Karena dengan demikian Anda akan semakin sulit, semakin sukar untuk disembuhkan. Belum lagi menyebar kepahitan itu dosa. Jadi kalau Anda kepahitan, jangan keluar dari kamar. Berdoa sampai Tuhan cabut tuh akar. Daripada kita keluar, lalu kita menyebarkan roh pahit itu kepada sesama kita. Wah, akhirnya bukan saja kita nggak sembuh, tapi hati kita akan semakin tertuduh. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Itu dia. Di mana ada kasih, nggak akan kepingin atau selera untuk cerita-cerita yang buruk-buruk sama orang. Sebab kasih itu selalu menutupi segala sesuatu. Kalau dia bukakan, itu berarti memang mau dioperasi. Jadi seperlunya, dia hanya bukakan sesuatu jika perlu, kalau itu mau ditindaklanjuti dengan cara yang penuh dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Saya kasih garis besar haluannya. Seperti apa, ada 3 seperti biasanya. Bagaimana mengelola kasih secara profesional? Kalau Anda tadi baca semuanya ini, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan sebagainya. Sekarang bagaimana menerapkannya? Atau kepada siapa kita terapkan terlebih dahulu? Nomor 1, mengelola kasih secara profesional. Pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya menentukan komitmen kasih secara proporsional. Kenali siapa adalah siapa dalam kehidupan Anda. Kenali dulu who's who in your life. Saya sebut ini the circle of love's priorities. Saya sebut ini sebagai lingkaran prioritas kasih. Tentunya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan itu nggak boleh jadi saingan atau tandingan. Kasihmu harus RSVP, reservasi, kasih terbesar, tertinggi, dan segala-galanya, awal dan akhir adalah Yesus Kristus Tuhan. Kasihmu yang terbaik, yang mula-mula, yang terindah, dan pada akhirnya adalah untuk Tuhan Yesus. God at the center. Lingkaran besar itu Tuhan ada di titik tengah. Dan Tuhan mewarnai semuanya. Lalu setelah itu, kalau Anda sudah menikah, pasangan hidup Anda, suami atau istri adalah orang terdekat. Bahkan, seorang laki-laki pun akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Kita harus menghormati orang tua. Saya pun punya anak, jadi saya bicara begini pun merugi. Tapi tidak ada orang yang lebih dipersatukan sama kita, menjadi satu roh, satu daging, seperti pasangan yang dinikahkan, holy matrimony oleh Tuhan. Karena itu kasihilah suamimu, istrimu, setelah Tuhan Yesus. Tidak boleh mengasihi temannya lebih dari pasangan hidupnya. Pasangan hidup ini bukan pacar ya. Kalau pacar belum apa-apa. Tunangan pun belum. Tapi suami dan istri. Jangan kasihi juga dan gara-gara urusan orang tua, mertua, tidak semua orang tua itu bijaksana. Miliki boundary, caranya gimana, bicarakan tanpa berantem. Berada di lingkaran kedua setelah Yesus Kristus adalah suami istri ini tali bertiga. 3 lembar sulit untuk diputuskan. Bicarakan bagaimana caranya untuk menanggulangi. Damaikan, jadi anak damai. Bukan memperkeruh, jadi bagian jawaban, bukan problemanya. Jadi solusi, bukan permasalahan.
Suami istri harus bisa bicarakan apa saja, termasuk soal orang tua, mertua. Semoga orang tua dan mertua Anda semuanya bijaksana. Tapi jika tidak, pernikahan cukup untuk bisa menjadi solusi. Anak pun tidak boleh berada di tengah antara papa dan mamanya. Nggak bisa. Meskipun seorang wanita cenderung untuk mengasihi anaknya berlebihan, apalagi kalau baru punya anak atau anak ditunggu semata wayang. Tapi tetap jangan pernah kita itu terus seorang perempuan memperhatikan hanya putranya, lalu melupakan pasangannya, karena itu tetap adalah anakmu. Dia tidak satu tubuh meskipun dia keluar dari kandunganmu. Suami dan istri itulah satu tubuh, satu roh di hadapan Tuhan. Ini menjadi cikal bakal banyak disaster, banyak musibah rumah tangga karena prioritasnya terbolak-balik. Lalu setelah itu keluarga tentunya, anak, istri, suami, setelah itu anak, orang tua, ya, keluarga. Taruh keluarga di atas pelayanan. Bersamaan sebenarnya, kalau bagi saya bersamaan. Keluargaku adalah pelayananku nomor 1, gereja adalah pelayananku, sama pentingnya, dua sisi dari koin yang sama. Tapi setelah keluarga saya, gereja. Karena bagaimana saya bisa menggembalakan gereja kalau saya tidak bisa menggembalakan keluarga saya sendiri? Bukankah surat Paulus berkata begitu? Seorang penatua gereja, seorang hamba Tuhan harus bisa didik dulu family-nya. Gimana dia bisa pimpin rumah Allah kalau rumahnya sendiri berantakan? Keluargaku adalah pelayananku nomor 1. Karena itu jangan pernah karena pelayanan tapi anak-anak, istri, keluarganya, suaminya diabaikan. Seimbang ya. Nah sekarang juga selain itu lingkaran-lingkaran itu kita harus mengerti, misalkan keluarga, kalau gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan, bagaimana mungkin saya bisa abaikan kebutuhan mereka. Mereka itu komitmen suka duka membangun bersama dengan kami. Jadi komitmen saya pasti untuk jemaat yang kami gembalakan. Kenapa? Karena mereka bukan hanya makan firman, mereka suka duka banting tulang dengan kita. Pas kita bagus, pas kita kurang bagus performanya, mereka selalu ada di sana. Mencucurkan air mata, jeripayah, lelah, keringatnya. Bahkan jikalau Tuhan izinkan, mencucurkan darah pun, kita akan bersama-sama. Coba bayangkan, how can I not love Gereja Mawar Sharon yang kami gembalakan, dan keluarga besar GMS ini. Saya akan memberikan komitmen saya untuk mereka. Dan keluarga Saat Teduh, good news-nya juga, Anda sudah berada di lingkaran dalam bersama dengan kami. Saya harus bisa membagi secara proporsional. Komitmen kasih saya kepada siapa? Pada Tuhan, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada orang tua saya, pada keluarga saya, pada gereja Mawar Sharon, pada keluarga Saat Teduh. I know who's who in my life. Ku berikan proporsional komitmen kasihku masing-masing, tepat waktu, tepat guna, tepat sesuai dengan kehendak Allah. 2, mengelola kasih secara profesional berarti membagi waktu kualitas secara profesional. Ya, tadi kan kita menentukan komitmen. Sekarang bagi waktu. Karena kasih gimana pun juga tetap spells waktu. Kasih tetap dieja W-A-K-T-U, tetap waktu. Membagi waktu secara profesional. Saya kasih satu cerita. Suatu hari saya dengan anak saya masih kecil waktu itu, sekarang anak kami sudah mulai besar-besar. Saya pulang sekolah, saya tentukan waktu cuti, hari itu saya pergi jemput dia. Dari sekolah saya jemput, masih kecil itu, saya langsung bawa ke mall terdekat. Lalu saya ajak dengan anak saya itu makan siang bersama-sama. Siang agak telat, karena sekolah kan pulangnya jam berapa. Zaman-zaman jauh sebelum pandemi. Ya, lalu habis itu kita duduk bersama-sama makan, padahal saya sudah cari satu restoran yang agak menepi dan sangat sepi, dan meja yang paling dalam lagi. Ternyata ada juga saudara seiman yang mengenali. Tiba-tiba tarik kursi, duduk di antara saya dan anak saya yang masih kecil itu. Anak saya langsung diam aja. Langsung berkata, Pak Pastor Philip, bisa counseling. Saya berkata dengan senang hati, tapi jangan hari ini. Saya bilang gitu. Saya beritahu kalau boleh nanti hubungi gereja, karena kami punya tim konseling yang sangat terlatih, bersertifikat lagi.
tim konseling yang tahu apa yang mereka lakukan lewat konseling dalam kehidupan jemaat. Dan mereka akan sangat berguna. Saya tidak berjanji saya bisa turun tangan sendiri, tapi saya akan berikan tim yang terbaik untuk menanganimu. Lalu bapak tersebut berkata, tapi Pastor Philip punya waktu ini jalan-jalan? Kaget saya di depan anak saya. Buktinya sekarang kan bisa di sini makan-makan. Saya bilang, Bapak, saya pegang tangan anak saya bilang, sebentar ya. Bapak, saya memang punya waktu hari ini untuk anak saya. Saya bilang dengan hormat saya berkata, kalau saya hari ini bisa bersama anak saya makan bukan berarti saya itu punya waktu untuk segala sesuatu. Ini waktu yang saya memang dedikasikan untuk putra saya ini. Karena saya juga seorang ayah, bukan hanya seorang pendeta. Mohon pengertian Bapak. Terima kasih. Saya minta nomor teleponnya. Kak, saya janji akan saya hubungi tidak lewat hari ini. Seseorang dari kami akan menghubungi Anda dan memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu setelah itu Bapak itu bisa mengerti, saya bersyukur, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lalu saya ngomong sama anak saya, Nak, ayo kita makan sama-sama, kita doa sebelum menyantap hidangan ini. Lalu saya ngobrol-ngobrol, hari itu saya menjadi seorang papa. Terlebih dahulu saya harus uji lihat apakah Bapak itu sekarat. Kalau Bapak itu udah sekarat ya saya nggak bisa, saya harus minta pengertian anak saya kali ini. Karena yang ketiga, saya tuliskan dulu nanti saya jelaskan maksudnya apa. Menggenapi rencana Tuhan dan panggilan kita pada akhirnya. Kenapa kita harus kelola kasih secara profesional supaya nanti pada akhirnya itu skor kita nggak ganjil. Tapi supaya genap rencana Tuhan. Tuhan punya rencana itu besar, kita nggak boleh buang waktu dan energi. Panggilan kita tuh spesifik. Saya nggak dipanggil untuk memenangkan semua orang. Yesus aja waktu berjalan di Galilea, dia nggak sembuhkan semua orang sakit kok. Bahkan ada seorang yang disembuhkan Petrus di Gerbang Indah, dia sudah ada di situ zaman Yesus. Tapi itu adalah porsinya Petrus. Yesus ketika didatangi oleh seorang dari Sirofenisia, Yesus berkata, belum waktunya. Aku tidak dipanggil kepada domba tersesat dari bangsa lain. Itu nanti murid-muridku setelah amanat agung diberi. Aku dipanggil untuk mencari domba terhilang dari kaum Israel. Tapi Tuhan sembuhkan juga karena lihat bahwa itu kasus sekarat. Karena panggilan Tuhan itu spesifik. Saya nggak dipanggil untuk ke seluruh benua. Misalnya ke Afrika. Itu ada porsi tersendiri. Menggenapi rencana Tuhan yang begitu besar. Saya nggak boleh bilang iya pada semua orang. Karena itu ingat ya. Bahwa ketika kita bilang iya pada sesuatu. Ingat ini, itu berarti kita harus bilang tidak pada sesuatu yang lain. Kalau saya bilang ya di pihak ini, berarti di pihak yang satunya, saya harus menolaknya. Setiap ya itu adalah sebuah tidak. Sebuah tidak adalah sebuah ya. Hari itu saya melihat seorang bapak yang tidak sekarat, saya berkata, Bapak bisa tunggu nggak sampai 24 jam. Karena waktu itu, saya sudah berkata iya sama putraku. Saya terpaksa berkata tidak kepada bapak ini. Sebab kalau saya berkata iya selalu pada bapak ini, anak saya akan selalu dapat tidak dari ayahnya. Saya bukan satu-satunya pendeta di dunia bagi bapak itu. Tapi bagi anak saya satu-satunya ayah kandungnya. Tidak salah, hanya cuti berapa jam saja atau 1 hari for my son, untuk anakku. Saya percaya saya tidak berdosa di depan Tuhan. Karena seorang manusia seperti saya, seperti Anda, kita punya cap waktu. Kita sudah dicepit di situ. Dan rencana Tuhan harus genap. Kita harus tahu kapan berkata ya, kapan berkata tidak. Kelolalah secara proporsional dan profesional juga. 3 poin ini diingat sekali lagi. Mengelola kasih secara profesional. 1, menentukan komitmen kasih secara proporsional. 2, membagi waktu kualitas secara profesional. 3, menggenapi rencana Tuhan dan panggilan kita pada akhirnya. God bless you. Semoga hati kita semakin bijaksana. Jamkan matamu. Saya merasa ada satu kalimat yang lucu. Tapi Tuhan serius mengucapkannya. Dan bergetar dalam jiwa saya menerima kata-kata hikmat ini. Demikian yang saya dengar, ujilah. Tuhan seolah berkata di hati saya susun kata-katanya. Aku tidak akan memberkati bisnismu lebih dari ini. Kau boleh mencoba. Tak akan ada upgrade yang berarti sebelum
kau punya waktu untuk keluargamu. Wow, this is a powerful word, oke? Saya rasakan dalam spirit saya. Aku tidak akan memberkatimu, pekerjaanmu, lebih dari ini. Tak akan ada promosi sebelum kau punya waktu for your family. Barusan saya melihat seperti ada satu meja kecil, cuma berdua saja. Nggak lihat orangnya, tapi ada lilin di tengah-tengahnya, candlelight dinner, itu kencan. Ajak pasangannya ya. Kalau yang sibuk yang cowok, berarti istrinya. Kalau yang cewek, berarti suaminya. Ajak keluar untuk Tuhan. Tuhan titipkan putrinya kepada Anda, hai suami. Itu anak perempuannya Tuhan. Jangan buat kesepian. Atau itu anak laki-lakinya Tuhan Yesus itu, suaminya. Jikalau Anda sibuk sekali, Anda mesti hargai. Ayo keluar, ambil waktu, nggak merugi. Itu sabatmu. Sabatmu nggak tentu hari Minggu pas ke gereja. Sabatmu adalah waktu yang Tuhan minta dari Anda untuk berhenti melakukan kesibukanmu. Itu sabatmu. Go, ajak pasangannya on a date. Ini bukan kepada pacarnya. Ini kepada suami dan istri dalam konteks pernikahan, jelas sekali. Kalimat itu saya terima jelas barusan. Lakukan itu. Lihat, nggak usah doa untuk pekerjaannya. Tuhan akan tambahkan. Tuhan saking senengnya tuh, seolah-olah Tuhan bertindak seperti mertuamu. Itu anaknya diajak keluar. Tuhan senangnya sampai tambah-tambahkan rezekimu. Tapi Tuhan bukanlah mertuamu. Tuhan itu adalah Bapa kita di dalam sorga. Semua kita adalah anak-anaknya. Nurut saja sama Tuhan Yesus, nggak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Saya dengar suara anak-anak kecil. Sekarang ini di telinga kiri saya, anak-anak kecil yang main-main. Perhatikan anak-anakmu, miliki waktu dengan mereka. Lihat mata mereka, kalau mereka masih tubuhnya mungil, kalau perlu Anda jongkok untuk bisa selevel dengan pandangannya. Tell them you love them. Beritahu pada mereka betapa engkau mengasihi mereka. Tuhan senang dengan yang gituan. Jangan persembahkan Tuhan hanya pujian. Persembahkan Tuhan hanyalah persembahan. Persembahan kepada Tuhan adalah ketaatan. Taati. Saya kok merasa, saya nggak perlu saya doakan untuk bisnis Anda ini itu, kesembuhan ini itu. Malah justru sekarang waktunya pemulihan hubungan. Kalau Anda bersama dengan keluarga boleh gandeng tangan, saya doakan. Tuhan Yesus berkati keluarga itu, aku berdoa pulih. Ya Tuhan, supaya mulai hari ini kau beri hikmat, mulai dari kepala keluarganya untuk bagi waktu secara profesional dan menentukan komitmen secara proporsional. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu, supaya kami semua pada akhir hayat kami nanti, rencana Tuhan genap bukan ganjil. Kami tahu berkata ya, kapan berkata tidak, kapan sibuk, kapan taruh segala sesuatu. Terima kasih Yesus untuk hikmat-hikmat-Mu. Ulurkan tangan, kita akan berdoa untuk setiap kebutuhan yang ada di tangan saya. Bapa, dalam nama Yesus, jamah juga Tuhan Yesus semua yang membutuhkan kesembuhan, yang sakit kau sembuhkan. Hamba berdoa ya Tuhan, yang punya masalah dililit hutang piutang keuangan, Tuhan Yesus bebaskan. Biarkan tahun Yobel ya Tuhan bukanlah kalender orang, tahun Yobel adalah ketika Tuhan turun tangan. Jamah di dalam nama Yesus Kristus, ya Tuhan Yesus, bawa orang itu keluar dari hutang piutang. Letakkan tanganmu, ada satu orang yang sesak nafasnya. Aku berkati dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkanmu dan jantungmu dipulihkan. Itu bukan dari paru-parumu sesaknya, jantung yang bermasalah. Tuhan sembuhkan jantung orang itu. Saya merasakan orang yang hutang piutang sekarang banyak akan ditolong sama Tuhan Yesus. Seperti ada Yobel, tahun Yobel ini datang dan itu Tuhan turun tangan. Terima kasih Tuhan, saya melihat satu orang yang dengan semua bil-bilnya sudah berserakan di mejanya dan berkata, dari mana aku mau bayar ini? Saya lihat seorang laki-laki berkata begitu, dia berserakan semua di meja kerjanya dan dia berkata, dari mana aku akan mulai untuk membayar semuanya ini? Saya melihat ada Alkitab satu, warna merah-merah, merah apa itu namanya? Merah merun, yang kecil. Itu kayaknya Alkitab bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia nggak ada yang versi begitu. Saya melihat merah ada di ujung. Dari situ kata Tuhan, mejamu itu ada Alkitab size nggak besar, merah merun, yang sudah Anda tinggalkan, tidak dibacakan, Anda stres sekali. Dari situ kata Roh Kudus, dari janjiku kau akan keluar dari hutang ini. Satu persatu, ringkas baik-baik, rapikan mejamu. Tuhan akan bawamu keluar dari hutang, one by one. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita angkat tangan kita.
terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu, yaitu kasih Yesus. Allah adalah kasih. Kasihlah hidupmu, kasihlah orang-orang sekelilingmu. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Praise the Lord.